Untuk menghindari dimakan oleh raksasa, seorang gadis malah bersembunyi ke dalam buah sayur. Tapi raksasa yang kelaparan tetap bisa mencium aroma si gadis itu, lalu mulai mencari ke seluruh rumah. Seorang kakek yang melihat hal itu mencoba mengalihkan perhatian raksasa dengan menyuruhnya langsung memakan buah itu sambil terus memuji-muji kelezatannya. Awalnya raksasa pemakan daging itu enggan mencobanya, tapi karena terus dibujuk, dia akhirnya mencium buah itu dan merasa baunya lumayan enak, lalu bersiap untuk menggigitnya. Namun saat baru akan menggigit, setengah tubuh gadis itu terlihat keluar dari buah. Kakek yang melihatnya langsung menghentikan raksasa. Raksasa pun bingung dan menatap sang kakek. Kakek buru-buru menjelaskan bahwa buah lendir itu sudah busuk. Raksasa yang merasa jijik mendengarnya langsung melempar buah itu ke lantai. Kakek mengatakan bahwa raksasa hanya seharusnya makan daging saja. Raksasa pun setuju dan bersiap meninggalkan rumah sang kakek sambil membawa minuman si kakek. Setelah merasa aman, si kakek mendekati buah lendir itu dan gadis kecil itu perlahan keluar. Melihat gadis yang penuh kotoran itu, kakek memutuskan untuk mencari cara mengeluarkannya dari desa raksasa. Di siang hari ketika para raksasa sedang tidur, si kakek diam-diam membawa gadis kecil itu untuk kabur. Dia melangkah melewati kepala salah satu raksasa, membuat raksasa itu hampir bangun. Raksasa itu hendak bersin, tapi si kakek cepat-cepat mengangkat tongkat kayu dan menahan di depan hidung raksasa, sehingga raksasa itu tidak jadi bersin. Dia berjalan sangat hati-hati agar tidak membangunkan raksasa lain. Tapi saat hampir berhasil kabur, sebuah tangan tiba-tiba menangkap pergelangan kakinya dan gadis kecil pun terjatuh dari pelukannya. Saat itu raksasa-raksasa lain juga mulai terbangun. Gadis kecil cepat-cepat bersembunyi. Sementara itu raksasa yang menangkap si kakek tersenyum licik dan melemparkannya jauh seperti bola. Namun itu belum selesai. Seorang raksasa mengambil truk lalu membawa si kakek ke sebuah perbukitan. Raksasa lain menginjak dua mobil kecil seperti sepatu roda. Mereka menaruh si kakek di atas truk lalu mendorongnya keras dan raksasa lain pun meluncur dari atas. Tak disangka si kakek justru menabrak bagian anunya raksasa tersebut, membuat raksasa lain malah tertawa dan ingin mengulanginya lagi. Langit mulai mendung dan hujan deras pun turun. Para raksasa segera mencari tempat berteduh dan tak peduli lagi pada si kakek. Kakek pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memasukkan si gadis kecil ke dalam tasnya dan berhasil membawanya kabur dengan selamat dari tempat para raksasa. Yang pilih surga like dan subscribe, yang pilih neraka dislike aja.